Hai sahabat, support channel aku ya dengan cara like, comment, and subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Hai sahabat, tahukah kalian, dalam 100 tahun terakhir sudah hidup 5 generasi manusia, dan masing-masing generasi tersebut memiliki karakteristik sifat yang berbeda-beda. Nah, kalian masuk di generasi mana? Yuk simak terus videonya supaya pengetahuan kita semakin bertambah. Generasi tradisionalis. Generasi tradisionalis juga dikenal sebagai generasi veteran. Bila kita lihat, generasi ini ada pada waktu hampir 100 tahun yang lalu. Pada generasi ini, nenek moyang kita hidup dengan serba kekurangan dan segala sesuatunya dilakukan secara tidak praktis seperti sekarang. Pada umumnya, generasi ini hidup pada tahun 1922 sampai 1945. Karakteristik generasi ini cenderung memiliki tanggung jawab yang besar, patriotik, dan sanggup menjadikan kewajibannya sebagai prioritas yang jauh lebih penting daripada bersenang-senang. Pengalaman menghadapi krisis global menjadikan mereka sangat berhati-hati dan cenderung konservatif dalam menggunakan uang. Generasi Baby Boomers. Generasi Baby Boomers adalah generasi yang lahir pasca Perang Dunia Kedua dengan rentang tahun lahir 1946 sampai 1964. Generasi ini lahir akibat tingginya angka kelahiran setelah Perang Dunia Kedua. Generasi Baby Boomers memiliki banyak saudara akibat dari banyaknya pasangan yang berani untuk mempunyai banyak keturunan. Para baby boomers mempunyai karakter setia kepada keluarga dan rela bekerja keras asalkan keturunannya bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Tak heran, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mandiri, dan optimis dengan pencapaian yang mereka telah lakukan. Lahir dan tumbuh di zaman yang belum modern dan minim lapangan pekerjaan saat itu, membuat masa muda generasi baby boomers memiliki sifat kompetitif. Generasi ini berorientasi pada pencapaian, berdedikasi, dan berfokus pada karir. Mereka pun sampai disebut generasi gila kerja, tidak suka dikritik, tetapi suka mengkritik generasi muda karena kurangnya etika kerja dan komitmen terhadap tempat kerja. Generasi X. Generasi ini secara umum lahir pada tahun 1965 sampai 1979. Generasi ini cenderung suka akan resiko dan pengambilan keputusan yang matang akibat dari pola asuh dari generasi sebelumnya, baby boomers. Generasi ini terlahir pada masa adanya gejolak dan transisi serta menyaksikan berbagai konflik global seperti Perang Dingin, Perang Vietnam, jatuhnya tembok Berlin. Generasi ini cenderung lebih toleran, menerima berbagai perbedaan yang ada. Selain itu, dari segi teknologi informasi, generasi ini mulai mengenal yang namanya komputer, sehingga generasi ini mulai berpikir secara inovatif untuk mempermudah kehidupan manusia. Di antara karakteristik khusus yang dimiliki oleh generasi X, di antaranya yaitu mandiri, pragmatis, mementingkan kesinambungan, menyenangkan, berpikiran luas, suka dengan keragaman, memiliki jiwa pengusaha, memiliki ekspektasi kerja, lebih menyukai pekerjaan yang tidak formal, cenderung skeptis.
Generasi milenial. Milenial juga dikenal sebagai generasi Y, Gen Y, atau generasi Langgas, adalah kelompok demografi setelah generasi X. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990 hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Generasi milenial lahir di saat teknologi sedang berkembang pesat. Kehadiran komputer, video games, gadget, dan smartphone yang tersambung dengan kecanggihan internet membuat generasi ini mudah mendapat informasi secara cepat dan sebagainya. Generasi yang lebih dikenal sebagai milenial ini mempunyai passion yang besar dan sangat kreatif untuk membuat passion mereka menjadi sumber penghidupan. Mereka suka bekerja, berpetualang, dan penuh gairah untuk melakukan hobi yang menjadi bagian penting dan pertumbuhan dan perkembangan pribadi generasi ini. Generasi Z. Banyak yang menganggap generasi Z dan milenial itu sama. Kedua generasi ini ternyata sangat berbeda. Generasi Z adalah yang lahir di atas tahun 1996, sedangkan generasi milenial atau generasi Y adalah mereka yang lahir pada awal 1980-an. Jika perbandingan soal kompetitif, generasi Z memenangkannya. Pasalnya, generasi milenial tidak suka dengan kompetisi, bahkan lebih memilih menyingkir dari persaingan karena fokus mencari inovasi baru yang lebih menyenangkan dan diinginkan. Sedangkan generasi Z merupakan generasi yang ambisius. Meskipun belum memiliki pengalaman yang banyak, generasi ini tidak segan untuk mengambil resiko, bahkan mengambil peran yang besar. Generasi Z lebih banyak menghabiskan waktu bersama teknologi yang dia miliki, seperti smartphone, tablet, ataupun laptop. Bahwa Anda tidak akan pernah menyadarinya bahwa ketika berkumpul, generasi Z selalu melihat smartphone mereka. Hal ini karena generasi Z adalah generasi yang lahir setelah teknologi maju ada. Inilah yang membuat generasi Z jadi lebih tergantung dan handal dalam menguasai teknologi, sehingga generasi Z lebih gampang teralihkan atau tidak fokus. Generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi si kecil yang lahir setelah tahun 2010. Mereka adalah generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi informasi, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Itu sebabnya membesarkan generasi Alpha punya tantangan tersendiri yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Yang perlu Mams ketahui tentang generasi Alpha adalah sejak lahir mereka sudah hidup di dunia dengan perkembangan teknologi yang pesat. Dan kini, generasi Alpha dikenal sebagai generasi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Ukurannya adalah umur mereka yang masih sangat dini, tetapi dapat mempengaruhi putaran ekonomi dunia.